Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran di diskusi epigrafi Nusantara ke-20. Pertama, untuk masing-masing mungkin kita mengirim doa, tetapi masing-masing saja kepada teman yang epigraf yang sudah mendahului kita, terutama kemarin Pak Najib. Ide terkait dengan nama ibu kota memang sudah muncul ketika saya dilibatkan dalam tim sosial budaya, khususnya kajian percepatan untuk pemindahan ibu kota. Di situ hanya ditulis IKN terus sampai sekarang belum ada. Dan terakhir perkembangannya adalah itu nanti harus ada perpresnya. Jadi level penamaan ibu kota itu adalah kebijakan nasional. Saat ini tidak pernah dimunculkan kajian-kajian terkait dengan bagaimana merumuskan nama suatu tempat. Tetapi ilmu yang mempelajari terkait dengan penamaan suatu tempat yaitu toponomastik. Secara singkat, toponomastik ya ilmu yang mempelajari toponim. Itu berdasarkan kesepakatan dalam International Congress Onomastic Science, yaitu kajian yang membahas toponim. Singkatnya seperti itu. Ada yang mengatakan kita mempelajari toponimi, ada yang mempelajari toponim, ini ada kekacauan. Tetapi dalam konteks internasional menyebutnya toponomastik, yaitu ilmu yang mempelajari toponimi dalam bahasa Indonesia, atau ilmu yang mempelajari yang membahas tentang nama tempat itu. Permasalahan yang saya ajukan, terus apa nama calon ibu kota negara dan bagaimana membentuk nama tempat yang nantinya merupakan simbol identitas NKRI, atau kita memilih mewakili nilai-nilai universal. Pertanyaan turunannya yaitu apakah nilai-nilai universal tidak terdapat di lokal. Artinya itu kita memiliki peluang untuk mengangkat atau mengencourage nilai-nilai lokal dalam dijadikan sebagai simbol identitas atau nama ibu kota negara, sehingga nilai universal yang ada di lokal menjadi nilai universal sebenarnya. Sementara ini nilai universal yang ada di lokal terkubur atau tertutup atau tersembunyi. Tersembunyinya di mana? Yaitu diantaranya kajiannya yaitu epigrafi. Tersembunyi di dalam epigrafi atau di prasasti atau di naskah atau di cerita rakyat. Nilai-nilai itu kan ada. Kita internasionalisasi atau kita universalisasikan nilai-nilai itu. Inilah fokus dari bagaimana kita nanti memberi nama. Kemudian sebenarnya bukan kita dalam konteks diskusi ini bukan kita ini memberi nama atau mengusulkan nama NKRI, tetapi hanya merupakan pendekatan atau mengusulkan salah satu pendekatan yang sangat minim, yaitu di dalam linguistik ada kajian mikro dan ada kajian makro.
Kajian mikro, ya itulah yang mungkin nanti secara lebih rinci di dalam perumusan nama itu. Mikro artinya bagaimana menyusun kata, bagaimana susunan hurufnya, bagaimana jumlah yang biasa digunakan. Mikro terkait dengan namanya saja atau bahasanya itu. Adapun kajian makro di sini sudah terlibat ilmu-ilmu bantu lain. Jadi linguistik, bahasa, kemudian ilmu bantu lain di sini epigrafi, kemudian dibantu lagi arkeologi, dibantu lagi dengan budaya pada umumnya, sosial dan geografi karena toponimi suatu tempat. Nah, inilah menjadi kajian makro. Nah, terkait dengan NKRI yang merupakan simbol identitas nasional secara makro, secara nasional berarti kita ingin membawa nama itu mewakili identitas makro. Nah, ini maka harus melibatkan berbagai disiplin nih, tidak hanya epigrafi sendiri atau linguistik sendiri. Nah, kemudian tujuannya ya pembahasan yaitu mendapatkan masukan wujud identitas NKRI yang dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan para pengambil kebijakan. Nama ibu kota negara itu. Kemudian sistem pendukung pengambilan secara sosiolinguistik, toponomastik, epigrafi, decision support system. Setidaknya kita mampu menyiapkan dokumen akademik bagaimana pengalaman dan pengetahuan masyarakat Kalimantan Timur dalam memberi nama tempat. Salah satu akarnya adalah prasasti Yupa. Di situ tersebutkan ada Vaprakeswara, ya, atau Baprakeswara. Nah, di sini peluang epigrafi kebetulan di prasasti Yupa menyebutkan toponim sebagai akar tertua atau tonggak sejarah di secara nasional. Di Yupa ada di prasasti B. Kalau menurut Vogel, kalau di museum prasasti kedua atau Muara Kaman II. Masyarakat Kalimantan Timur itu sudah memproduksi nama-nama tempat. Sepanjang adaptasinya hidup di dalam lingkungan sungai, landscape, hutan, landscape, pegunungan, itu sudah memberikan representasinya, pengalaman dan pengetahuannya terhadap ruang. Memberi nama tempat. Nah, sekarang yang niat pindah adalah ibu kota. Ini apakah yang niat pindah ini orang Jakarta, orang Jawa, atau yang niat pindah memindahkan ibu kota adalah orang Indonesia? Ini dalam konteks nanti jangan ada isu Javanism, jangan ada isu Borneoism, jangan ada isu Jawa dan luar Jawa. Tidak lagi. Jadi nilai universal mengarah ke sana. Memproduksi nama yang merupakan identitas ibu kota negara. Yang mau berakar lokal tetapi bernilai universal. Nah, ini epigraf memiliki peluang bisa menyusun sistem pendukung pengambilan keputusan secara epigrafi dalam memberikan nama ibu kota. Tentu saya sendiri juga karena ini sebagai kajian awal, ya bingung mulai dari mana ini. Gitu. Ya kebetulan, Yupa yang prasasti tertua abad keempat, di situ ada nama. Ya itu saya menjadi mengencourage nama yang ada di Yupa itu sebagai titik tolak. Penamaan tempat ada akarnya kok. Gitu. Selain di prasasti, sebenarnya tadi sudah saya katakan bahwa penamaan nama tempat berdasarkan landscape sungai, hutan, dan gunung itu sudah dilakukan. Yupa ditemukan di Muara Kaman.
Itu pun juga nama tempat. Atau Banua tua, Banua lama. Banua sendiri, Wanua, Banua itu adalah nama kampung seperti di Bali, seperti di Sulawesi Utara itu juga menyebutnya Banua atau Wanua kalau bahasa yang sering kita dengar. Banua, Wanua, W menjadi B itu lumrah dalam logat di dalam linguistik. Kemudian menghasilkan dokumen akademik itu tentang nilai luhur warga Kalimantan Timur pada umumnya yang mewakili nilai universal yang berakar identitas NKRI yang digunakan menjadi bahan pertimbangan para pengambil kebijakan penentuan nama. Jadi bukan kita yang memberi nama, kita hanya memberi pagar-pagar. Kalau memberi nama diantaranya begini loh, dari menurut epigrafi. Ini ada akarnya. Dan pola penamaan oleh masyarakat di sekitar Muara Kaman, kemudian di sekitar Sungai Mahakam, kemudian di sekitar calon IKN, kemudian di sekitar Kalimantan Timur. Nah ini terpola sebenarnya dari kajian awal saya. Terpola dalam konteks karena saya menggunakan analisis linguistik makro, yaitu keberadaan lokasionalnya di suatu wilayah itu. Pola keruangan yang saya maksudkan berpola itu. Bahwa pola yang bagian utara dengan bagian selatan Mahakam apakah sama? Nah, itu nanti sebagai pembeda antar ruang bagaimana orang di utara Mahakam dan di selatan Mahakam memberi nama atau sepanjang jalur Mahakam memberi nama. Di sepanjang jalur Mahakam dalam naskah-naskah atau tulisan-tulisan hasil kunjungan ke lapangan itu banyak ditemukan puak-puak. Di sini puak itu satu klaster-klaster pemukiman. Dan klaster-klaster pemukiman ternyata terpola, yaitu di muara-muara anak sungai yang masuk ke Mahakam. Nah, terpola, termasuk bahwa pusatnya adalah Muara Kaman. Nah, gitu kan. Muara Kaman, nanti lokasinya di mana nanti saya tunjukkan. Nah, ini didasari konsep dan teori, tinggalan artefak dan pendekatan arkeologis, epigrafi dapat melihat informasi tentang makna nama, asal-usulnya, serta bentuk permukiman yang ada pada sebuah lanskap. Ini Lauder atau Ibu Mia ini 2016. Nah, ini epigrafi masuk, geografi masuk, landscaping masuk, permukiman masuk. Ternyata ada di situ, arkeologi juga masuk. Dalam definisi ini sangat lengkap banget. Bahwa tinggalan artefak dan pendekatan arkeologis epigrafi dapat melihat informasi tentang makna nama, asal-usulnya, serta bentuk pemukiman. Misalkan dengan artefaktual, biasanya kita begitu menemukan artefak, langsung kita memberi nama berdasarkan desa terdekatnya atau dusun yang di tempat ditemukannya itu. Gampangnya seperti itu. Sebelum di dalam tulisannya ada menyebutkan nama dia dibuat atau nama dia berada. Ini konsep dari arkeologis. Kemudian epigrafi, sayangnya karena saya bukan epigraf yang hanya nyenggol-nyenggol ini dalam konteks pembahasan penamaan nama ibu kota. Nyenggolnya apa? Prasasti Yupa tentu saya tidak mengartikan sendiri, tetapi saya hanya membaca hasil penerjemahan prasasti Yupa. Dan di situ tersebutkan di Yupa kedua atau batu Muara Kaman 2 atau B itu ada sebutan Vaprakeswara yang mengindikasikan sebagai nama tempat atau tempat suci atau kesetra atau persembahan dan lain-lain, banyak alternatif yang memberikan pemanaan. Nah, tadi dari nama-nama itu saya hanya mengkaji mikrolinguistiknya, leksikometrinya saja, yaitu penyusunan katanya saja. Nah,
apakah Vapra Keswara atau Bapra Keswara atau bahkan ada di Vogel tertulis Vapra Keswara gitu, ada pakai E. Nah, ini saya bingung, terus menanyakan kepada Bu Nini, menanyakan kepada Beli Moko, Vapra Keswara apa sih susunan katanya, karena saya pendekatannya leksikometri. Oh, ternyata terdiri dari dua kata, Vapraka dengan Iswara, karena Vaprake suara E ini bisa gabungan dari EI, Vaprake Iswara. Nah, Iswara sendiri apa, Vaprake apa, Vapraka apa, atau pelafalannya Baprake. Nah, ini yang perlu penanganan epigraf yang lebih tajam. Linguistik makronya yang mungkin saya lebih banyak bisa berbicara sebenarnya. Kaitan dengan ilmu bantu lain, budaya, sosiologi, geografi, ya inilah nanti terkait dengan toponomastik, yaitu asal usul, kemudian sejarah, kemudian orientasi, kemudian produk sosial, mengapa menamakan berorientasi natural, berorientasi antropologi, berorientasi geografis, atau berorientasi herois, floralis, fauna, dan lain-lain. Jadi ada floranem, faunanem, antroponim, kemudian heroinem, herois, banyak ya. Nah, di situ juga dikuatkan oleh teori Danesi dan Peron bahwa beranggapan bahwa manusia adalah homo signan. Hal ini karena manusialah yang menjadikan segala sesuatu sebagai tanda. Kemanapun dan kapanpun manusia selalu berkutat dengan beraneka ragam tanda. Kemudian tanda itu oleh manusia dikelompokkan menjadi aturan atau urutan penanda budaya atau signifying order. Dengan demikian manusia selain sebagai homo signan, manusia juga disebut sebagai homo kulturalis karena berbudaya selalu memberi tanda. Homo kulturalis gitu. Selalu memberi tanda manusia, tanda makhluk penanda dan berbudaya penanda. Ini kalau mengikuti standar nasional Manual for National Standardization of Geographical Name atau UNGGN itu ada kelompok United Nations Group of Experts, yaitu ahli-ahli toponimi di setiap masing-masing regional maupun masing-masing negara. Ya tadi yang Bu Lauder, Bu Mia, dan saya juga termasuk di dalam untuk pembahasan penamaan nama-nama tempat dan konfliknya dalam pemekaran wilayah, penamaan tempat. Ini menjadi kajian United Nations Group of Experts on Geographical Name. Nah, ini ternyata ada penamaan secara nasional, penamaan tempat sebagai kota, sebagai desa, sebagai pemukiman klaster, kemudian administratif atau division, kemudian distrik, ini secara politik, kemudian natural feature, stream, mountain, cape, lake, sea, jadi nama laut, nama teluk, nama gunung, nama sungai, itu pun produk dari sosial manusia sebagai homo kulturalis tadi. Kemudian juga penamaan unbounded place atau area that specific local meaning yang memiliki makna tertentu atau spesifik. Misalkan lahan pengembalaan atau padang rumput, kemudian tempat mancing, itu pun sekarang juga sudah diproduksi, diberi nama semua, termasuk warung dan aktivitas urban. Itu penamaan jalan dan lain-lain. Dan ada sacred place, yaitu tempat-tempat suci atau tempat-tempat sakral.
Nah, di sini tadi kaitannya dengan Vaprageshwara, itu adalah ada yang mengartikan sebagai memaknai sebagai tempat suci atau sketra apa sketra ya kesetra kebalik kesetra atau tempat pemujaan, atau bahkan di budaya Kalimantan ada upacara tari api, tempat tari api. Nah, itu juga terkait dengan apa konteks dalam isi jupa itu. Kemudian metode yang saya gunakan, saya kebetulan berkali-kali datang ke lokasi, kemudian toponim yupanya juga Vaprageshwara, Iswara, ada yang melafalkan Vaprageshwara, atau sekarang banyak ditulis Wapa Kreva pakai W atau pakai W. Jadi VBW, jadi perubahan pelafalan. Termasuk misalkan Wanua menjadi Banua menjadi Wanua, ini perubahan pelafalan saja. Kemudian ini yang terkait di yupanya sendiri secara mikro, yaitu Vaprageshwara. Kemudian yang terkait di Kalimantan secara umum, ternyata Kalimantan juga dinamai oleh bangsa luar, yaitu Borneo. Nah, itu namanya eksonim, nama suatu tempat yang penyebutannya oleh bangsa asing. Seperti kita menyebut Selandia Baru. Nah, orang Indonesia menyebut New Zealand Selandia Baru. Itu adalah eksonim bagi orang New Zealand. Begitu juga Borneo. Orang Eropa menyebut Borneo. Tetapi endonimnya, masyarakat lokalnya menyebut Kalimantan. Borneo sendiri kenapa? Ya karena orang Eropa datang di situ menemukan pohon Borneo yang sangat berlimpah. Nah, itu sebagai tanda, sebagai simbol dominasi floranim Borneo. Ya, kalau Kalimantan sekarang ini menjadi paru-paru dunia, ya nggak salah. Memang dari dulu namanya memang sebagai floranim. Nah, ini kan pengalaman dan pengetahuan bangsa asing pun nggak beda secara universal bahwa Kalimantan landscape sungai dan hutan, dan orang luar pun juga menangkapnya seperti itu. Di sekitar Kalimantan Timur ternyata ada nama sungai Mahakam. Pemukimannya namanya Puak Pantun, Puak Punang, Puak Sandawar, Puak Pahu, Puak Melani. Nah, ini nama-nama yang kita sudah asing. Apa maksudnya Sendawar, Pahu, Melani, dan lain-lain. Tetapi yang sering kita kenal adalah Muara Kaman, karena memang sebagai pusat dari puak-puak itu. Muara Kaman. Muara kita sangat fasih memahami bahwa itu adalah pertemuan anak sungai menuju sungai besarnya, atau pertemuan sungai menuju laut. Nah, itu muara. Jadi kalau orang pedalaman Kalimantan Timur menyebut pertemuan sungai dengan sungai, itu juga muara. Tapi kalau orang di pulau kecil menyebut muara itu sungai ketemu laut, atau masuk air sungai ke laut, itulah baru muara. Tetapi di Sumatera muara sungai ketemu sungai pun muara. Ini penamaan lokasional Muara Kaman. Muara Kaman ini juga terdiri dari berapa kata leksikometrinya, muara dan kaman. Muara sendiri karena bercirikan geografis, keletakan nama suatu bentuk ruang muka bumi, pertemuan sungai dengan sungai besarnya, anak sungai dengan sungai besarnya, dan kaman adalah nama spesifiknya sebagai ciri dari nama geografi itu. Muara banyak, tapi muara apa? Muara Kaman. Muara banyak, tapi muara apa? Muara Pantun, muara Punung, muara itu sebagai nama generik geografis
biasanya diikuti nama sifat, diikuti nama penjelas, diikuti nama yang di dalam toponimi disebut specific name. Gitu. Jadi ternyata muara kaman ini terbentuk dari dua kata, muara dan kaman. Pertanyaannya, kaman itu berasal dari kata apa? Pembentukan kata apa? Kama, kam, kama dan an, atau kama dengan akhiran an, n. Nah, ini juga nanti linguistik. Tapi kan dulu dengan sekarang berbeda. Ini kan pakai huruf Latin. Nah, itu saya nggak sampai ke sana. Kalau pakai huruf Sanskerta atau pakai huruf Melayu, apakah pembentukan hurufnya sedemikian simbolnya? Kan muara kaman, iya dua kata, tetapi penulisannya apakah kamannya seperti ini, seperti Papa Keswara, Fabre Keswara, Bapra Keswara, dan lain-lain tadi. Terus Kute juga ejaan lama, tapi sekarang Kutai. Dan di sini ada variasinya, Kutai Kertanagara, Kutai Mulawarman, Kutai Kutai Mulawarman, Kutai Kertanagara, Kutai satu lagi. Marta Dipura. Marta Dipura. Kayaknya ya. Sebagai wilayah dengan nama lama. Terus Benoa Wanua di sekitar Muara Kaman masih kita temukan. Jadi makam Benoa, makam Benoa. Tapi kan itu sudah gabungan bahasa sekarang dengan bahasa lama. Gitu. Nah, toponim di sekitar Muara Kaman sendiri banyak sekali. Tadi toponim di sekitar Mahakam juga banyak sekali. Toponim di desa kecamatan Kabupaten Kalimantan Timur banyak sekali. Catatannya penekanan eksplorasi akar kebersamaan karena universal tuntutannya tadi. Yang rupa kemudian beraksi global, kemudian berakal lokal, kemudian kita menjadi leading dalam global. Nah, ini kekuatan-kekuatan universal di dalam penamaan-penamaan tempat, apakah kita temukan? Keuniversalitasan atau regionalisme dari produksi nama-nama yang merepresentasikan pengalaman dan pengetahuan masyarakat Kalimantan Timur itu. Perbedaan-perbedaan yang memicu kerapuhan, kemudian kerapuhan berdasarkan karakteristik alam, yaitu tidak bisa kita pungkiri, tapi kerapuhan berdasarkan karakteristik konflik sosial mungkin bisa kita normalisasi. Tapi kalau karakteristik alam, ya kita terima saja. Ada patahan, ada sungai, ada jebakan dan lain-lain itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi simbol-simbol penamaan itulah yang menunjukkan ciri dari tempat itu oleh masyarakatnya yang masa lalu. Atau kita melihat selatan tertentu itu Sulawesi menurut bergabung Putus-putus Mas Taki. Waduh, putus ya tadi, maaf, saya ikat lagi. Oke. Nanti diingatkan Mas ya kalau Pak, kalau waktunya terlalu panjang. Kemudian singkatnya bahwa hasil yang saya dapatkan, saya akhirnya menemukan banyak nama-nama selain dari prasasti itu.
karena prasasti ternyata namanya tempat hanya satu, Prakeswara itu. Nah, itu dikupas dalam sebagai batu loncatan atau pijakan awal untuk melihat keseluruhan penamaan nama-nama tempat. Muara Kaman, Dianggana, Kute Ing, Martadinata, Patadipura, Kute Kertanegara. Kenapa Martadipura menjadi Kute Kertanegara? Ini kaitannya dengan Jawa Timur, adat Pasir, Bajo, Bugis, Banjar, Pasir, bahkan Bali diwarnai bahasa Sanskerta, Melayu, dan beberapa Jawa maupun asing karena ada kolonialisme yang turun ke sana, dan nilai keterbukaan dari masyarakat Kutai maupun Kalimantan Timur pada umumnya memang sudah dari dulu. Kenapa di situ ditemukan prasasti yang menyebut Farman sendiri di Indonesia, prasasti yang seperti Jupa itu hanya satunya. Sementara di India Selatan itu ada 3. Artinya hubungan keterbukaan itu sudah ada ciri arkeologis yang membuktikan gitu. Farman di sana juga Farman ditemukan gitu. Nah, ini menjadi nilai universalitas dari Kalimantan. Memang sudah dari awalnya keterbukaan, menerima tamu dengan baik, asal tamunya tidak titik-titik, ya, misalkan seperti itu. Pola keruangan toponim secara garis besar dapat dijelaskan keterletakannya dalam 2 kelompok besar, ruang yang berorientasi bukti jejak ekologis di utara patahan, nama patahannya Patahan Andang. Ternyata ada pembeda dari temuan kajian saya. Ini secara presentasinya terlihat ya? Ya, lihat. Kelihatan. Iya, saya perbesar. Di sini Muara Kaman posisinya tidak benar-benar muara sekarang. Jaraknya lebih dari hampir 10 kiloan ini. Tetapi dulunya ya muara, artinya daerah sini yang saya garis lingkaran merah-merah ini, batas merah adalah dulunya adalah landscape yang lebih tinggi dari sekitarnya. Saya tidak berani mengatakan pulau karena kadang-kadang terendam, ya kan? Nah, ini landscape yang lebih tinggi dari sekitarnya. Dan apakah Kshetra atau namanya tadi Prakeswara tadi ini memilih tempat-tempat yang memang lebih tinggi dari sekitarnya? Nah, secara geografis memang keletakan muaranya jelas. Tapi Prakeswara dengan penerjemahan pengalaman dan pengetahuan masyarakat lokal memang tempat yang lebih tinggi dari sekitarnya. Itulah tempat upacara, yang tempat berkumpul dan tempat layak untuk bersosialisasi. Tidak di air karena manusia darat. Nah, ini pilihannya itu karena di sini sekitarnya ini rawa. Nah, sekarang memang hidupnya di pinggir sungai semua nih perumahannya. Nah, ini Muara Kaman dan 7 batu itu ditemukan di atas pemukiman yang ada di pulau kecil ini. Ini boleh saya bilang pulau karena memang ketinggiannya lebih tinggi dari pulau-pulau yang lain. Dataran-dataran tinggi di sekitarnya. Karena di situ ada makam Banua, yaitu makam yang memang letaknya paling tinggi. Saya boleh dikatakan bukit justru. Dan batuannya lebih keras dibanding sekitarnya. Oke. Nah, terus selanjutnya sejarah temuan, ya kapan sih Yupa itu keluar beritanya, yaitu pada tanggal 3 ini oleh Kul ketika ada pameran di Batavia, kemudian Residen Kutai mengirimkan untuk disimpan di Museum Batavia, kemudian sampai mendunia.
Jadi prasasti ini sudah menjadi kajian dunia sudah lama sebenarnya. Tetapi kita bukan hanya ya itulah sebagai awal sejarah Indonesia. Seakan-akan hanya itu. Di dalamnya yang terkait dengan analisis makronya tadi, nanti ini ada 7 prasastinya yang sudah dialih aksarakan, dan Vaprakeswara terdapat di prasasti yang kedua atau B menurut Vogel, atau Muara Kaman 2. Kalau di museum serinya D12B. Nah, ini yang keempat belum terbaca atau aus gitu. Terus kemudian yang kelima hanya 4 baris, yang ke-6 dan yang ke-7. Nah, ini masing-masing saya hanya mendekati dari ini. Tidak lebih dalam dari harusnya apa tadi oleh epigraf. Tadi saya menyebutkan bahwa di Farman ya memang di Asoka pada 250 sebelum Masehi sudah ada menyebutkan apa namanya Farman itu ditemukan itu, atau di sini menyebutnya apa ya, kerajaan-kerajaan kecil tetapi di dalam distrik Akola. Terus gelar Farman sangat umum menurut Verkaya tahun ini sudah ditemukan tuh bahwa Farman kaitannya dengan India Selatan, yang temuan Farman itu. Batu Kutai sendiri atau Yupa, prasasti Yupa, itu ada yang menyebut Batu Kutai, ada prasasti Yupa, ada yang menyebut Batu Yupa, dan lain-lain. Nah ini kalau memang penamaan itu penting, epigraf juga mengacu yang mana nih? Yupa. Kalau kita menyebut Yupa itu bukan batunya, tapi prasastinya. Atau kalau menyebut batu kan arkeologisnya. Batu Yupa itu arkeologisnya, material culture-nya. Tetapi kalau epigraf, prasasti Yupa. Ya, kalau menyebut lokasionalnya, yang karena ditemukannya di Muara Kaman, ya batu Muara Kaman tadi, prasasti Muara Kaman 1, Muara Kaman 2, Muara Kaman 3. Nah, ini yang masih agak rancu, Muara Kaman 1 atau prasasti 1 atau prasasti Yupa 1. Nah, ini juga terkait dengan penamaan prasasti itu sendiri di konteks komunitas epigraf. Prasasti B, Vaprakeswara, muncul di baris keempat, itu sudah tadi yang ada indikasi api suci, dan sampai sekarang yang namanya Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Timur itu ada upacara tari api. Nah, itu masih ataukah ini merupakan persembahan kepada Dewa Agni dan lain-lain, kesetra, tempat suci atau sakral. Tapi ada yang mengatakan ladang yang paling diberkati. Ya, kenapa diberkati? Ya karena aman dari air meluap dan lain-lain. Itu secara geografis. Tadi yang sudah kita tunjukkan, tempat suci Kemo. Terus juga ada yang memaknai bahwa tempat itu adalah tempat disaksikannya kemurahan hati sang raja, ya Mula Warman sendiri itu. Pada kelahiran keduanya atau kelahiran 2 kalinya, saya belum, ini yang maksudnya apa yang kata Iswara dari kata Vaprake dan Iswara misalkan, itu juga mencirikan apa namanya tempat suci atau candi di sini atau keduanya. Tetapi kalau yang diterjemahkan, apa yang dihasilkan oleh Pak Agus Aris Munandar, Waprak atau Wapraka itu diterjemah dimaknai pagar keliling. Nah, pagar keliling ketika di suatu pulau dengan lingkungan rawa yang luas, kalau saya melihat lokasi langsung adalah tanggul sungai.
bukan pagar keliling dalam bentuk pagar bambu atau pagar seperti makna biasa, tetapi adalah tanggul sungai yang mengelilingi pulau, dan itu lebih tinggi supaya air tidak masuk di pemukiman. Atau benteng tanah lah, kalau di Sumatera dan lain-lain itu benteng tanah. Pak Agus menerjemahkannya, memberikan artinya adalah pagar keliling. Yaitu pagar keliling kan fungsi membatasi ancaman untuk mencapai keamanan, pagar keliling. Nah ini, tetapi secara real di lapangan ya tanggul sungai itu atau tanggul pulau itu dalam menghindari meluapnya Mahakam. Kemudian ada yang menyebut Fabra Iswara, Fabraka Iswara, dan lain-lain. Tadi sudah. Yang penting adalah yang nilai makronya tadi. Pendekatan antropologisnya, pendekatan geografisnya sudah, keletakannya. Oh ternyata memilihnya di Muara, kenapa ya? Hubungan akses ke puak-puak antar muaranya, hubungan sosial, transportasi di Mahakam yang besar itu sudah terjalin sejak lama sebagai budaya sungai. Ya sekarang ibu kota negara itu budaya sungainya sedikit sudah tergerus dan beralih ke budaya jalan darat. Nah, ini juga akar budaya air yang butuh perahu, kreativitas memilih flora yang paling bagus untuk perahu dan lain-lain, itu nanti akhirnya menjadi bagaimana membeli busi yang baik, bagaimana membeli seng yang kuat, bagaimana mengecat yang bagus untuk kepentingan budaya daratan, transportasi darat. Nah, ini juga menjadi nilai-nilai penting yang terkait dengan lokasional. Di Muara Kaman 1 saya menyebutnya karena ditemukannya di Muara Kaman, di situ disebut Kudungga. Kudungga adalah kakek dari Mula Warman. Di sini mengindikasikan atau di Vogel menjelaskan bahwa ini tidak mungkin datang dari luar. Artinya bukan migran. Kalau sudah menyebut Farman, itu artinya sudah terhubung dengan luar. Apakah dia dinikahkan dengan luar atau dia membanggakan diri dengan menggunakan nama Farman dan lain-lain. Atau sebutan fan beratnya Farman di India Selatan kalau bahasa anak sekarang. Nah, ini Kudungga adalah bukan migran, artinya sudah mengakar bahwa di situ ada peradaban sebelum sebagai kerajaan Kutai. Di situ juga di Muara Kaman 1 berperadaban baik, kuat dan berkuasa. Bahu Suwarnakam, banyak emas, sering melakukan upacara selamatan, dan ini adalah ciri lokasi yang makmur, memiliki sumber daya yang besar sebagai kekuatan keberlanjutan penghidupan masyarakatnya. Terus di Muara Kaman 2, di situ Raja Mulia dan Terkemuka. Meskipun ini prasasti keraton ya, kalau kategori menurut pemilahan di Jawa, prasasti keraton sama prasasti pinggiran, ini kategorinya masuk prasasti raja atau prasasti pusat. Raja mulai terkemuka, mulia dan terkemuka, mensedekahkan banyak ekor sapi, 200.000 itu tidak sedikit. Atau itu adalah indikasi adalah rajanya sangat dermawan. Terus ada tempat suci atau tempat yang disakralkan sebagai kshetra yang melindungi penghidupan secara aman dengan pagar yang tinggi tadi secara geografis. Nah ini yang Muara Kaman 3, kebaikan budi dan kebesaran raja, kuat dan mulia, sedekah yang berlimpah. Ini adalah indikasi-indikasi bahwa ini negara yang paling makmur atau
penghidupan yang sangat terjamin gitu. Ya, rajanya suka bersedekah, sumber daya alamnya berlimpah, emasnya bahkan sampai berupa minyak kental, dan sampai sekarang pun gold, oil, and diamond ada di sana. Ya. Emas ada, kemudian batu bara ada, kayu ada, gas ada, kemudian dan lain-lain, produktivitas hutan. Dan tentunya hutan yang sangat lebat itu ya sapi 20.000 dengan penduduk yang puak-puak itu, ya apakah benar? Kalau dilihat dari pulaunya diisi 20.000 sapi penuh. Nah, ini juga menjadi hiperbol, atau apakah ada di dalam prasasti sering menyatakan seperti itu. Tetapi kalau terkait dengan banyaknya emas, kenyataan. Tapi kalau sampai 20.000 sapi di tempat upacara itu, nah itu yang menjadi tidak realistis. Hanya banyak gitu mungkin ya. Oke, terus nilai-nilai itu, nilai-nilai dalam Jupa yang bacaan saya dari yang ada di Vogel. Kemudian saya ingin menyampaikan juga, ini stop sharing, dari yang penamaan yang sekitar tadi. Sudah saya buka belum ya? Ini. Dari posisi batu yang tersisa tuh ada di sana. Jadi 7, sebenarnya 8, tetapi yang 1 tidak ada tulisan sama sekali, sehingga tidak dibawa ke Batavia. Jadi 4 pertama dibawa ke Batavia, kemudian 3 menyusul, dan masih ada 1 yang tertinggal di Muara Kaman. Batunya oleh Vogel diidentifikasi sebagai batu andesit. Kalau batu andesit di tengah Mahakam, atau artinya lokasinya ada di Mahakam, karena dia memiliki emas banyak atau minyak dan lain-lain, itu beli dari luar mampu-mampu saja. Tetapi logika itu sangat mungkin dan tidak gitu. Kalau punya kekayaan, ya mampu beli, mendatangkan, ya. Toh dari India Selatan pun bisa dikenali di situ. Oke. Tetapi batu-batu besar sebanyak 8 ini sebenarnya bukan andesit, karena andesit itu dari pegunungan api vulkanik yang sangat-sangat jauh sekali, yaitu dari Sulawesi atau dari Sarawak gitu kan. Dan ini kalau identifikasi pengamatan lapang saya, yaitu sandstone atau batuan pasir yang keras di sepanjang patahan-patahan yang ada di Mahakam itu ditemukan. Jadi tidak ditanganakan dari jauh. Tradisi lesan banyak sekali. Ini Vaprakeswara atau Lokeswara ini gitu ya. Ini karena sudah orientasinya ini era sebelum Hindu. Antara Buddha dan Hindu ini, kalaupun Buddha, kenapa mengorbankan binatang? Ada perdebatan-perdebatan di situ. Tapi memang belum sebelum Hindu. Kalau menurut Bu Nini, hasil konsultasi dengan Bu Nini. Terus ini orientasi penamaan toponim yang populer di sekitar Anggana. Anggana ini adalah tempat Kute Lama tapi hilirnya. Sebagai hilir, tempat ditenggelamkan nada Erau. Ketika upacara Erau itu, disitulah naga ditenggelamkan, atau tempat titik akhir sebelum sampai laut. Jadi orientasi budayanya tidak
tidak ada orientasi laut. Karena di titik itulah yang dari dalam kalau sudah keluar tidak boleh masuk, yang dari luar berhenti di situ. Jadi batas akhir hubungan luar dalam itu di Anggana itu. Itu Kute Lama, sebutan wilayah sekitar Anggana, tepian batu, pelabuhan naga, tempat ditenggelamkan perayaan Erau, ditenggelamkannya itu. Jahitan layar, yaitu karena memang pemberhentian perahu di situ banyak, di situ ada lapangan untuk memperbaiki. Ini ada toponim Jahitan Layar. Kemudian Pulau Kambang. Pulau Kambang ini adalah kalau sekarang secara ekologis itu gambut. Kalau kita injek bergoyang atau membal-membal gitu. Pulau Kambang, tetapi sangat tebal. Jadi bisa beraktivitas di atas pulau itu. Sungai Cermin karena kebeningannya. Kemudian Jalan Putra Mahkota, ini kalau yang terkait dengan kepahlawanan atau penghormatan terhadap pimpinan raja. Sungai Jalan Melenu, yaitu Putri Raja Melenu itu. Ini hasil dari wawancara dengan masyarakat terkait dengan kajian toponim lokal. Dan saya mempercepat saja. Ini Muara Kaman, Kute Ulamarman, Banua Lawas, Sumur Berani, Tepian Batu, Matapura, Batu Kepala Babi, Lembu Eram. Lembu Eram berupa batu berbelah-belah yang dahulunya merupakan pintu gerbang masuk Muara Kaman. Jadi yang dimaksud dengan pagar yang sebagai pagar keliling itu bawahnya batu terbelah-belah ini, tapi alamiah. Batuan ini sehingga meninggikan tepian pulau itu atau menghalangi atau menguatkan melindungi pemukiman yang ada di situ. Terus Tanjung Serai, yaitu banyak pohon serainya, Tanjung Pandan banyak pohon pandannya, atau Floranim. Nusa, penyebutan Nusa tidak hanya di Bali, ya, tidak ada di Jawa, tidak ada. Ternyata di sana di pulau-pulau yang ada di tengah sungai juga disebut Nusa. Jadi Nusa adalah daratan yang dikelilingi air, baik air laut maupun air tawar. Sebenarnya Nusa gitu. Ada Nusa Tanjung, Nusa Keramat, Nusa Basam, Nusa Kelapa, Nusa Udang, dan lain-lain. Nah, ini nama-nama generik pulau atau Nusa yang sudah menyatu dengan daratan. Sekarang ini kondisinya sudah menjadi daratan semua. Ketika banjir besar baru mereka pulau-pulau ini, Nusa-Nusa ini muncul. Terus Danau Lipan, Semayan, Melintang, ini adalah yang memang sepanjang tahun tergenang, maka disebutnya danau. Keramat Kucing, ini juga di sekitar Muara Kaman ada toponim Keramat Kucing. Dahulu kala di Matapura, Pulau Matapura itu hidup seorang perempuan dengan banyak kucing. Ketika perempuan itu menemui ajalnya, kucing-kucing itu merawat mayat tersebut dan menyeberang Sungai Mahakam untuk memberitahukan, menarik orang-orang kampung untuk merawat mayat yang tuannya itu. Ini Keramat Kucing di situ. Terus Benteng Tanah di situ ada di Matapura. Artinya memang kehidupan pulau-pulau itu oleh masyarakat dibuat pagar-pagar keliling tadi atau benteng tanah tadi. Lebih tepatnya itu. Toponim secara leksikografi, Balikpapan sebagai kota kabupaten ya, Berau ada 9 kota kabupaten di Kalimantan Timur. Kotanya ada 2, terus kemudian 7 tingkat kabupaten. Kecamatan ini saya ada data saya, jumlah kabupaten ada 9, kemudian 104 kecamatan, dan desa seluruh Kalimantan Timur ada 1.000 sekian ratus desa.
Leksikologi toponim, leksikografi toponim, yaitu huruf yang dipakai apa saja. Tapi kan ini huruf Latin. Saya hanya terjebak, aduh sayangnya saya hanya mengetahui huruf Latinnya. Tapi kalau huruf lamanya kan beda gitu. Huruf yang dipakai itu apa saja. Yang tidak dipakai apa saja dari 26 huruf Latin itu, abjad itu. Jumlah suku katanya ada berapa? Jumlah katanya ada berapa? Frekuensi, struktur, vokal, dan konsonannya seperti apa? Nah ini sangat mikro. Terus pembentukan katanya, ya sumber bahasanya, Sanskerta, Melayu kuno, Kutai, Dayak, Bugis, Banjar, Jawa, asing, dan lain-lain. Ini juga membutuhkan kekuatan tersendiri. Tidak cukup hanya geografi, linguistiknya harus lebih bagus. Membutuhkan penelitian melalui kamus daerah. Nah, kamus saya cari kamus Kutai, kamus Tenggarong, kamus Kalimantan Timur, kamus Dayak, sangat minim. Terus kamus Sanskerta sendiri karena bahasanya adalah bahasa lebih tua dibanding Melayu kuno, nah ini juga kamusnya juga saya belum pernah membaca. Nonton yang diari aja sih Pak, ngobrolnya santai gitu. Iya. Ya. Terus pemanaan memerlukan penelitian lebih lanjut karena tadi saya baru hanya sekitar ini bersirikan natural, bersirikan flora, bersirikan air seperti kalau di Jawa Barat C, kalau di sana apa W dan lain-lain. Kabupaten, kecamatan, desa, dan ini hasilnya. Nah ini salah satu contohnya. Misalkan Balikpapan itu satu kata, dua kata, atau tiga kata. Oh, Balikpapan ini dua kata sebenarnya. Nah, tapi suku katanya ada Balikpapan, ada 4 suku kata. Terus suku kata pertama itu konsonan vokal. Terus saja ini. Semua nama kita analisis seperti ini. Kalau kabupaten yang menggunakan kafe, diftong, kafe, dan KVK, pembentukan kata dengan namanya VK, dan ini persentasenya seperti ini. Yang paling banyak adalah penggunaan K dan V. Jadi pertemuan konsonan vokal itu paling banyak digunakan oleh masyarakat lokal untuk penamaan nama-nama kabupaten. Maksudnya seperti itu. Kemudian ini yang di Anggana, masing-masing kecamatan. Ini juga presentasinya mana yang paling tinggi, frekuensinya saja. Oh ternyata 23 juga kafe. Nah, artinya kesederhanaan penyusunan konsonan vokal itu menjadi ternyata Kalimantan Timur menganut. Jadi kalau membuat nama ibu kota nanti jangan yang sulit-sulit. Kafe itu yang sudah sangat mendominasi pembentukan suku kata kafe. Misalkan seperti itu. Nah, ini semua desa saya lacak dan berapa persen hasilnya gitu kan. Ternyata ya kafe juga 66% gitu. Nah ini membuktikan bahwa yang satu kata sekian, dua kata lebih banyak. Jadi nama ibu kota apakah satu kata atau dua kata? Ya kalau mengikuti tradisi lokal dua kata. Nah ini kan ada informasi yang memang mengakar gitu. Pembentukan katanya, suku katanya seperti apa, pemilihan katanya, jumlah katanya, dan sebagainya.